Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1 Aprilia Utami Dewi, 2 Iftisa Karimah, 3 Pratiwi Putri Kiswahyuni, 4 Yuswida Aulia Putri akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perencanaan sarana kerja rekam medis, desain meja, dan kursi. Yang pertama adalah sarana kerja rekam medis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, sarana kerja rekam medis adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Fungsi sarana seperti mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan, sehingga dapat menghemat waktu, meningkatkan produktivitas baik barang maupun jasa, kualitas produk yang lebih baik atau terjamin, dan lainnya. Selanjutnya adalah tata ruang. Tata ruang adalah pengaturan dan penyusunan seluruh mesin, alat, perlengkapan kantor, serta perabatan kantor pada tempat yang tepat, sehingga petugas dapat bekerja dengan baik, nyaman, leluasa, dan bebas untuk bergerak guna mencapai efisiensi kerja. Tujuan tata ruang adalah sebagai berikut. Yang pertama, memungkinkan pemakaian ruang kerja agar lebih efisien. Yang kedua, mencegah pegawai di bagian lain terganggu oleh publik yang akan menemui bagian tertentu atau mencegah terganggu oleh suara bising lainnya. Yang ketiga, menciptakan kenyamanan kerja pegawai. Yang keempat, memberikan kesan yang baik terhadap para pengunjung kantor. Dan yang terakhir, mencegah penghamburan tenaga dan waktu pegawai karena prosedur kerja dapat dipersingkat. Selanjutnya adalah produktivitas kerja. Produktivitas kerja adalah kemampuan menghasilkan suatu kerja yang lebih banyak daripada ukuran biasa yang telah umum. Menurut Deliangji, pada tahun 1981, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi produktivitas kerja yaitu pendidikan, keterampilan, sikap dan etika kerja, tingkat penghasilan, jaminan sosial, tingkat sosial dan iklim kerja, motivasi, gizi dan kesehatan, hubungan individu, teknologi, dan produksi. Ada 2 macam alat pengukuran produktivitas, yaitu 1. Physical productivity. Secara kuantitatif seperti ukuran atau size, panjang, berat, banyaknya unit, waktu, dan biaya tenaga kerja. Yang kedua, value productivity, yaitu ukuran produktivitas dengan menggunakan nilai uang yang dinyatakan dalam rupiah, yen, dolar, dan lainnya. Materi selanjutnya yaitu ergonomi dan antropometri yang akan dibacakan oleh April. Ergonomi adalah penerapan ilmu-ilmu geologis tentang manusia, ilmu-ilmu teknik dan teknologi untuk mencapai penyesuaian satu sama lain secara optimal dari manusia terhadap pekerjaannya, yang manfaatnya daripadanya diukur dengan efisiensi dan kesejahteraan kerja. Dalam pengelolaan rekam medis, perlu memperhatikan ergonomi karena untuk mempermudah tata kerja dalam mencapai efisiensi dan efektivitas kerja seseorang. Contohnya, posisi duduk saat kerja didukung dengan peralatan dan tata letak yang dirancang secara ergonomik, maka akan lebih nyaman untuk melakukan suatu pekerjaan dan dapat meningkatkan produktivitas kerja. Ergonomi juga dapat mengurangi beban kerja dan berperan untuk memaksimalkan kenyamanan dan efisiensi kerja. Tujuan daripada ergonomi tersebut yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental melalui upaya pencegahan cedera dan penyakit akibat kerja serta mengupayakan kepuasan kerja. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan sosial dan meningkatkan jaminan sosial baik selama kurun waktu usia produktif maupun setelah produktif. Prinsip kerja ergonomi yaitu sikap tubuh dalam pekerjaan sangat dipengaruhi oleh bentuk, susunan, ukuran dan penempatan mesin-mesin, penempatan alat-alat penunjuk, dan cara-cara menjalankan mesin. Yang kedua, ada sikap duduk yang baik adalah sikap duduk yang tegak dengan diselingi istirahat sedikit membungkuk. Yang ketiga, tempat duduk yang baik harus memenuhi syarat sebagai berikut. Tinggi dataran duduk dapat diatur dengan papan kaki agar sesuai dengan tinggi lutut dan paha dalam keadaan datar. Tinggi papan sandaran dapat diatur dan menekan pada punggung. Lebar papan duduk minimal 35 cm. Tinggi meja merupakan ukuran dasar sesuai dengan ukuran. Kemudian ada kemampuan seseorang bekerja seharinya adalah 8-10 jam.
Lebih dari itu, efisiensi dan kualitas kerja sangat menurun. Yang selanjutnya adalah antropometri. Menurut Nomenanto dalam PASDA 2011, bahwa antropometri adalah suatu kumpulan data numerik yang berhubungan dengan karakteristik tubuh manusia dalam hal ukuran, bentuk, dan kekuatan, serta penerapan dari data tersebut untuk penanganan masalah desain. Antropometri secara luas dapat digunakan sebagai pertimbangan ergonomis dalam proses perancangan atau desain produk maupun sistem kerja yang akan digunakan manusia. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data antropometri akan menentukan bentuk, ukuran, dan dimensi yang tepat pada produk yang dirancang serta manusia yang akan menggunakan produk tersebut, sehingga perancang suatu produk harus mampu mengakomodasikan dimensi tubuh dari populasi terbesar yang akan menggunakan produk hasil rancangannya tersebut. Contoh-contoh dari aplikasi data antropometri misalnya kursi, meja, dan sebagainya. Yang selanjutnya, kriteria desain meja dan kursi akan dibacakan oleh Yusfida. Desain kursi. Kriteria kursi kerja yang baik misalnya sebagai berikut. 1. Tinggi alas duduk sebaiknya dapat disetel antara 38 sampai 48 cm dengan tambahan alas kaki. 2. Tompangan pinggang dapat disetel ke atas, ke bawah, dan bergerak 8 sampai 12 cm di atas alas duduk. 3. Dalamnya tompangan pinggang adalah 35 sampai 38 cm dari ujung depan alas duduk. 4. Dalamnya alas duduk 36 cm. 5. Kursi harus stabil dan tidak goyang atau bergerak. 6. Kursi harus memungkinkan cukup memberikan kebebasan bagi gerakan khusus pemakainya. 7. Kursi mudah dinaik turunkan. 8. Alas duduk dan sandaran berbahan lunak atau busa. 9. Sandaran punggung fleksibel dapat disesuaikan dengan bentuk pinggang. Desain meja. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mendesain meja adalah 1. Dimensi meja kerja yang meliputi panjang meja, lebar meja, dan tinggi meja disesuaikan dengan ukuran antropometri staf atau petugas. 2. Antropometri yang terkait dengan dimensi meja kerja adalah A. Tinggi siku dalam kondisi duduk atau berdiri. B. Jangkauan tangan ke depan. C. Panjang depan. Kriteria meja kerja yang baik misalnya sebagai berikut. 1. Tinggi meja kerja adalah 54 sampai 58 cm yang diukur dari permukaan daun meja sampai ke lantai. 2. Tinggi permukaan atas dari meja dibuat setinggi siku dan disesuaikan dengan sikap tubuh pada waktu kerja. 3. Tebal daun meja dibuat sedemikian rupa sehingga dapat memberikan kebebasan bergerak pada kaki. 4. Permukaan meja rata dan tidak menyilaukan. 5. Lebar meja diukur dari pekerjaan ke arah depan dengan ukuran kurang lebih 80 cm. Untuk studi kasus akan dibacakan oleh Pratiwi. Kasus 1. Dilakukan pengukuran antropometri pada 5 sampel. Diketahui panjang rentang tangan ke depan kelas B adalah 65 cm, 65 cm, 63 cm, 64 cm, dan 63 cm. Jika lebar meja di kantor 54 cm, apakah lebar meja tersebut sudah ideal? Jelaskan. Penyelesaian dari kasus 1 adalah sebagai berikut. Kasus 2. Tidak dilakukan pengukuran pada sampel, gunakan rekap data antropometri Indonesia. Jika lebar meja di kantor 54 cm, apakah lebar meja tersebut sudah ideal? Jelaskan. Penyelesaian kasus kedua adalah dari antropometri Indonesia, jangkauan tangan ke depan P5 adalah 67,81 cm. Kriteria ideal adalah lebar meja sama dengan jangkauan tangan ke depan P5. Analisis desain sarana adalah lebar meja tidak ideal karena terlalu kecil. Penjelasannya adalah lebar meja adalah 54 cm sama dengan 67,81 cm. Namun terlalu jauh selisih antara 54 cm dan 67,81 cm. Maka lebar meja di kantor tidak ideal.
Dari materi yang sudah kami sampaikan, kami membuat beberapa kesimpulan. Yang pertama, sarana kerja rekam medis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan tertentu. Yang kedua, fasilitas pelayanan yang berfungsi sebagai sarana pelayanan. Yang ketiga, tata letak atau pengaturan dan penyusunan alat dan perabot kantor pada tempat yang tepat, sehingga petugas dapat bekerja dengan baik, nyaman, leluasa, dan bebas untuk bergerak, serta produktivitas tenaga kerja dalam menghasilkan suatu produk. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja di ruang rekam medis, yaitu banyaknya rekam medis yang tertumpuk di lantai, ruang penyimpan yang tidak tertata, dan pencahayaan yang kurang terang. 5. Menurut Nurminanto, pada tahun 2004, ergonomi adalah penerapan ilmu-ilmu geologis tentang manusia, ilmu-ilmu teknik, dan teknologi untuk mencapai penyesuaian satu sama lain secara opsional dari manusia terhadap pekerjaannya yang manfaat daripadanya diukur dengan efisiensi dan kesejahteraan kerja. Yang keenam, menurut Nurmianto dan Prasetyo pada tahun 2011, antropometri adalah suatu kumpulan data numerik yang berhubungan dengan karakteristik tubuh manusia dalam hal ukuran, bentuk, dan kekuatan serta penerapan dari data tersebut untuk penanganan masalah desain. Yang terakhir, hasil desain kursi tinggi alas, duduk dari lantai antara 38-48 cm, topangan pinggang ke atas, ke bawah, dan bergerak 8-12 cm di atas alas duduk, gerak topangan pinggang 35-38 cm dari ujung depan alas duduk, tebal alas duduk 3,6-4 cm, tinggi meja kerja minimal 75 cm yang diukur dari permukaan daun meja sampai ke lantai. Lebar meja diukur dari pekerja ke arah depan dengan ukuran kurang lebih 80 cm. Meja pekerja sebisa mungkin menghadap ke arah yang sama dan berjarak 70-80 cm. Setiap petugas sebisa mungkin membutuhkan 2,1 mm persegi, termasuk ruang untuk peralatan dan jalan. Saja yang dapat kami sampaikan pada hari ini, kurang lebihnya kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.